Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang opa umur 85 tahun. Tapi wajahnya itu kelihatan sangat muda banget, seperti umur 60 tahun. Nah, saya itu suka sekali ya menginterview orang-orang yang kelihatan awet muda. Karena siapa sih yang gak kepingin awet muda ya saudara? Dan beberapa orang yang saya tanya, biasanya jawabannya tuh seperti begini. Ya, kalau punya masalah, jangan dipikirin. Disigoing aja, dinikmatin, sukacita. Rata-rata jawabannya opa-opa, oma-oma tuh seperti itu. Tapi opa ini punya jawaban yang beda banget. Dia bilang begini, dari kecil saya bersama saudara-saudara, itu mami saya kalau berkunjung ke rumah tetangga, ketemu teman, kan biasanya mereka bicarain anak ya. Nah, yang mereka suka bicarain itu adalah begini, saudara. Anak saya sekolah juara 1, atau pinter matematika, atau mungkin menangin lomba, masuk ranking 10 besar lah. Tapi mama saya, kata opa ini, nggak seperti itu, Bu. Mama saya itu waktu bicarain kami itu bilang begini, lihatan ya, nanti anak-anak saya mukanya awet semua, awet muda, panjang umur, kayak papanya. Saudara, saya sangat kaget sekali mendengar cerita ini. Dan opa ini bilang, itu setiap hari Bu, mama saya itu selalu memperkatakan perkataan nubuatan mengenai masa depan anak-anaknya. Dan memang saya bersama dengan saudara-saudara, itu kami semua mukanya awet muda. Dan dia bilang begini yang membuat saya tertegun, saudara. Dia katakan begini, nah banyak orang tua tidak menyadari bahwa apa yang mereka ucapkan tentang anak-anak mereka, sebetulnya mereka sedang membicarakan tentang masa depan anak-anak. Tanpa mereka sadar, mereka sedang memberkati atau sedang mengutuk. Nah, kebanyakan orang tua cuma membahas anak saya ranking 10 besar, itu yang paling bagus. Ya, rata-rata seperti itu. Tapi boleh dibilang jarang ada orang tua yang membicarakan tentang anak-anak mereka tuh mengenai masa depannya. Misalnya begini, anak saya besok akan jadi orang yang cinta Tuhan, akan jadi orang yang berhasil, akan menjadi orang-orang yang hormat sama orang tua. Itu tidak pernah, bahkan saya yakin kok sulit ya menemukan orang tua yang bisa ngomong seperti itu. Nah, akhirnya saya tanya, loh, opa berarti dibilang awet muda sama mama itu termasuk saudara-saudaranya opa? Iya Bu, berarti papa opa itu juga awet muda? Iya benar. Umur berapa papanya opa waktu itu meninggal? Saya kaget mendengar dia jawab begini, papa saya belum meninggal Bu, masih hidup sampai hari ini. Jadi saudara bisa bayangkan umur 100 tahun lebih, saudara. Saya kaget sekali mendengar kesaksian ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Apa Anda pernah menubuatkan masa depan anak-anak? Apakah kita pernah berkata begini, bahwa rumah tangga anakku besok akan sukses, harmonis, diberkati Tuhan, anak-anak saya akan menjadi anak-anak yang sangat mengasihi Tuhan. Saya ingat satu firman Tuhan, hidup mati itu dikuasai lidah loh saudara. Apalagi sebagai orang tua, kalau kita melepaskan perkataan anak ke anak-anak, anak-anak itu besok akan menuai dari apa yang kita lepaskan. Karena itu jangan membicarakan kejelekan mereka. Jangan bilang anakku ini males lah, lemot lah, nggak bisa bantu orang tua lah, enaknya mau tidur-tiduran melulu lah, kayak papanya lah. Saudara, berhenti. Karena Anda tidak sadar kita sedang mengutuki anak-anak. Mulai hari ini yuk kita coba ngomong ke anak-anak, ke orang-orang, ke teman-teman kita. Anakku besok akan cinta Tuhan, anakku besok akan mengasihi Tuhan. Bahkan setiap malam kita berdoa sama-sama mereka, lepaskan berkat atas mereka. Mintakan dari Tuhan bahwa mereka akan dipenuhi dengan hikmat. Bukan hanya berkat jasmani saudara, tapi terlebih rasa takut akan Tuhan. Kalau anak-anak kita punya rasa takut akan Tuhan, saya yakin yang lain aman. Mari kita belajar saudara, sebagai orang tua kita lepaskan perkataan-perkataan yang positif. Karena apa yang kita ucapkan, nanti kita akan tuai. Selamat mempraktekkan dan Tuhan memberkati kita semua.